Shalom, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan pertolongannya, sehingga di pagi yang indah ini kita boleh dibangunkan dengan tubuh keberkatan, bahkan napas kehidupan. Dan kita bersyukur pula kita boleh bertemu kembali pada pagi hari ini lewat renungan harian Gereja Toraja Jemaat Laharoi edisi Sabtu 10 Oktober 2020. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan sebagai pedoman dalam menjalani hidup ini, mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang ada di dalam surga, Tuhan yang punya hidup dan kehidupan kami bersyukur berterima kasih Tuhan di pagi yang indah ini, karena Tuhan sudah menolong kami dari sepanjang malam lamanya kami beristirahat. Pagi ini kami sudah boleh bangun dengan tubuh keberkatan, bahkan napas kehidupan. Dan kami bersyukur pula Tuhan pada pagi hari ini, Tuhan sudah menggerakkan pintu hati kami semua jemaat-Mu. Pada pagi hari ini, sebelum kami memulai aktivitas kami akan membaca dan kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman untuk menuntun kami menjalani hidup ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang kita akan baca dan kita akan renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dari Markus pasal 2 ayatnya yang ke-18 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Firman Tuhan berkata demikian. Pada suatu kali ketika murid-murid Yohanes dan orang-orang Farisi sedang berpuasa, datanglah orang-orang dan mengatakan kepada Yesus, "Mengapa murid-murid Yohanes dan murid-murid orang Farisi berpuasa, tetapi murid-murid-Mu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berpuasa sedang mempelai itu bersama mereka? Selama mempelai itu bersama mereka, mereka tidak dapat berpuasa. Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Tidak seorang pun menambalkan secarik kain yang belum susut pada baju yang tua. Karena jika demikian, kain penambal itu akan mencabiknya. Yang baru mencabik yang tua, lalu makin besarlah koyaknya. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru ke dalam kantong kulit yang tua. Karena jika demikian, anggur itu akan mengoyakkan kantong itu, sehingga anggur itu dan kantongnya dua-duanya terbuang. Tetapi anggur yang baru hendaknya disimpan dalam kantong yang baru pula." Demikianlah kebenaran firman Tuhan. Dikatakan, berbahagialah orang yang senantiasa membaca firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupannya sehari-hari. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, tema kita pada pagi hari ini yaitu bukan untuk dipamerkan. Di dalam bahasa Toraya dikatakan tangia ladi po rombo. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, seorang filsuf Jerman bernama George Wilhelm Friedrich Hegel mengatakan, ciri khas manusia adalah ingin diakui oleh orang lain. Setiap generasi punya keinginan itu, yang membedakan hanyalah caranya. Ketika internet belum ada, jika orang mau diakui, maka ia akan pamer sesuatu
secara langsung di depan banyak orang dan disebarkan dari mulut ke mulut. Sekarang ini sudah lebih mudah. Kita bermodalkan saja kamera, ponsel, dan jaringan internet, diunggah ke media sosial, maka ketika itu juga akan muncul pengakuan dari orang lain melalui simbol like. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, begitupun dalam hal aktivitas kerohanian. Saat itu muncul istilah Kristen sosmed, karena semakin banyak orang yang senang memamerkan aktivitas rohaninya di media sosial. Pada suatu waktu Yesus pun pernah didatangi orang-orang yang mempertanyakan mengapa murid-muridnya tidak pernah terlihat berpuasa, sedangkan murid Yohanes dan orang Farisi berpuasa. Apakah Yesus melarang murid-muridnya berpuasa? Tentu saja tidak. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Injil Matius pasal 6 ayat 16 sampai 18 pembacaan kita pada pagi hari ini menuliskan bahwa Yesus juga mengajarkan muridnya untuk berpuasa, tetapi dengan cara dan motivasi yang benar. Yesus menjawab dengan menjelaskan bahwa murid-muridnya akan berpuasa pada waktu yang tepat dan dengan motivasi yang benar. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, bagi Yesus berpuasa itu baik. Aktivitas rohani itu baik. Tetapi jangan dilakukan sebagai ajang pamer kesalehan tanpa kita mengerti maknanya. Berpuasa bukanlah sekedar kebiasaan dan aktivitas rohani belaka, tetapi sebuah kerinduan untuk dekat dengan Allah dalam kehidupan. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, Yesus tidak mau semua yang dilakukan hanya formalitas dan kemunafikan. Oleh karena itu, tidak perlu kita pamer rohani, sebab yang dilihat Allah adalah hati kita yang orientasi pada kemuliaan Allah saja. Amin. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang boleh kita renungkan pada pagi hari ini, Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan. Mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Kembali kami mengucap syukur terima kasih kepadamu Tuhan, karena beberapa saat yang lalu Engkau sudah memberikan kami kesempatan Tuhan untuk membaca firman-Mu, merenungkannya bersama-sama. Biarlah firman ini Tuhan mengingatkan kami untuk bagaimana kami Tuhan mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami tidak mau melakukan apa yang tidak berkenan bagi Tuhan. Tetapi biarlah semuanya itu Tuhan, kami boleh melakukannya seturut dengan kehendak Tuhan sendiri. Bapa di dalam surga, di pagi yang indah ini Tuhan, kami mau berdoa buat seluruh anggota jemaat kami, jemaat Laharoi yang ada di rumah atau maupun di tempat kerja pada pagi hari ini. Sekiranya Tuhan menolong, menyertai kami semua, memberkati kami dalam setiap aktivitas kami. Apapun aktivitas kami yang akan kami lakukan pada pagi hari ini, Tuhan, hingga malam nanti semuanya boleh berkenan di hadapan-Mu. Biarlah kami boleh bekerja dengan penuh sukacita, tanggung jawab yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Sehingga
apa yang kami kerjakan semuanya boleh berkenan bagi Tuhan. Bapa di dalam surga, kami juga mau berdoa buat Bapak Pendeta Tuhan, sebagai gembala di dalam jemaat kami. Sekiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan kepada Bapak Pendeta sekeluarga, sehingga dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Tuhan menjadi gembala yang setia baginya. Sehingga semuanya itu, pelayanan dapat diangkat dengan penuh sukacita tanggung jawab yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Demikian pun Tuhan, majelis jemaat Tuhan yang ada di jemaat Laharoi, baik penatua atau diaken Tuhan, juga Engkau berkati Tuhan dalam setiap pekerjaan mereka, di dalam aktivitas mereka, dalam keluarga mereka. Biarlah mereka semuanya Tuhan bekerja dengan penuh sukacita, mengangkat tugas dan tanggung jawabnya yang dikerjakannya yang boleh berkenan bagi Tuhan. Kau memberkati juga semua jemaat kami Tuhan dalam aktivitas mereka, apapun yang mereka lakukan, sekiranya Tuhan juga menolong menyertai mereka, sehingga apapun yang mereka lakukan boleh semuanya itu berkenan bagi Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan buat anggota jemaat kami Tuhan yang berbahagia karena banyak hal yang didapat dalam kehidupan ini. Biarlah mereka boleh mensyukuri semua berkat Tuhan yang mereka terima dalam keluarga mereka masing-masing, baik itu dalam pekerjaan maupun di dalam keluarga mereka. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh diangkat dan disyukuri dengan penuh sukacita karena kasih dan pertolongan Tuhan. Yang dalam kelemahan tubuh Tuhan, sekiranya juga Engkau memberkati mereka. Anak kekasih kami Meme Tuhan, yang sedang dirawat di rumah sakit pada saat ini. Dengan kuasa kasih-Mu bilur-bilur-Mu Tuhan, Kau akan mengangkat sakit penyakit anak kekasih kami. Sehingga suatu saat yang Tuhan tentukan sendiri, boleh keluar dari rumah sakit dan kembali sehat kuat bersama dengan keluarga, bahkan kami jemaat. Dan Tuhan senantiasa menolong memberkati para dokter medis, makanan, minuman, obat-obatan yang dikonsumsi, dan itu akan menjadi saluran kesembuhan baginya. Begitupun anggota jemaat kami yang lain yang tidak sempat kami sebutkan namanya Tuhan. Sekiranya yang dalam kelemahan tubuh Tuhan menolong menyertai mereka lewat makanan, minuman, obat-obatan, sehingga itu akan menjadi saluran kesembuhan bagi mereka semua. Yang dalam duka cita Tuhan, Engkau hiburkan mereka. Biarlah mereka tidak larut dalam duka, tetapi menyerahkan semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bapa di dalam surga, walaupun pada saat ini Tuhan, kami masih dalam pandemi COVID-19, tetapi kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan tetap menolong menyertai kami. Apapun yang kami lakukan Tuhan, Tuhan tetap menjaga kami, memberikan kami kesehatan, kekuatan, sehingga dalam menjalani hidup ini, kami tetap kuat, sehat karena kasih dan pertolongan Tuhan. Dan kalau Tuhan berkenan, pandemi ini Tuhan, tidak akan lama lagi Tuhan, semuanya itu akan berakhir dan kami kembali hidup normal seperti sedia kala, karena kami rindu untuk bersama, kami rindu untuk dalam pelayanan selalu bersatu Tuhan. Olehnya itu Tuhan, berkati kami semua, biarlah kami senantiasa datang kepada Tuhan dengan segala kerendahan hati Tuhan, berdoa kepadamu Tuhan, dan Kau mengampuni segala dosa-dosa kami apa yang kami perbuat melawan kehendak-Mu. Bapa di dalam surga, seluruh hidup dan kehidupan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu pada pagi hari ini. Biarlah apa yang kami buat pagi hingga malam nanti boleh berkenan di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami datang dan berdoa hanya kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, demikianlah renungan kita pada pagi hari ini. Selamat menjalankan aktivitas kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam sehat bagi kita semua.